Bab 980. Setelah Saint Veronica keluar, Harvey memberi perintah lagi. Aktifkan 20 kali gravitasi. Ketika 20 kali gravitasi diaktifkan, Harvey mencoba menggerakkan tubuhnya dan melompat-lompat beberapa kali, merasa itu tidak berpengaruh. Karena itu, Harvey tidak ragu-ragu, dan berkata lagi, aktifkan 50 kali gravitasi. 50 kali gravitasi juga merupakan batas gravitasi yang dapat ditahan Diana. Ketika 50 kali gravitasi diaktifkan, Diana mencengkeram dadanya, sedikit membungkuk, dan terengah-engah. Bahkan Victoria, Hermes dan Ron merasa sedikit sakit. Diana, Ron, Hermes, Victoria, aku akan mengaktifkan 60 kali gravitasi selanjutnya, kamu keluar, kata Harvey. 60 kali. Holayor terkejut, kakak Harvey, apakah kamu serius? Harvey mengangkat bahu dan berkata, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa pada 50 kali, jadi mari kita pergi 60 kali saja. Ron, Diana, Hermes, dan Victoria menggelengkan kepala mereka tanpa daya, dan kemudian berjalan keluar ruangan dengan susah payah. Setelah mereka berempat keluar dari ruangan, Harvey berkata langsung, 60 kali. Lama. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar sedikit. 50 kali adalah titik kritis, ketika gravitasi meningkat menjadi 60 kali, Harvey juga jelas merasakan tekanan kuat, seolah-olah dia membawa bangunan di punggungnya. Holayor mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, memobilisasi energi sejati dan kekuatan fisiknya untuk melawan gravitasi pada saat yang bersamaan. Meskipun hampir tidak terhalang, pernapasannya juga tidak teratur. Harvey juga meningkatkan kekuatan fisik dan energi kemarahannya menjadi 60%, dan kemudian dia menurunkannya. Setelah itu, Harvey mencoba memantul di sekitar ruangan beberapa kali dan berlari beberapa putaran. Meskipun pergerakannya tidak lagi begitu cepat, bagi orang luar, tampaknya tidak terpengaruh. Gila, kamu keluar juga, aku akan menaikkan gravitasi menjadi 70 kali lipat. Harvey berkata dengan berani dan langsung. Apa? Holayor tercengang, 70 kali. Saudara Harvey, apakah kamu serius? Kakak Harvey, jangan main-main, di ruangan ini, 50 kali gravitasi adalah titik kritis sudah. Berakhir setelah 50 kali, setiap kali gravitasi digandakan, tekanannya akan setidaknya 3 kali lebih tinggi dari tekanan sebelumnya. Saudara Harvey, mari kita pelan-pelan, dan tingkatkan menjadi 70 kali sekaligus, saya khawatir itu akan menyakiti tubuh. Saudara Harvey, saya menyarankan Anda untuk menggandakan dan perlahan-lahan meningkat. Ron, yang berdiri di pintu, membujuk beberapa orang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Harvey menyeringai, gila, pergilah, agar tidak menyakitimu nanti. Holayor melihat bahwa Harvey sangat keras kepala, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan. Di luar ruangan. Aktifkan 70 kali gravitasi. Harvey memberi perintah secara langsung. Ledakan. Pada saat 70 kali gravitasi diaktifkan, seluruh ruangan membuat getaran tumpul, seolah-olah terkena benda berat. Meskipun ruangan tampaknya tidak berubah, Harvey merasa tubuhnya diremas dengan kuat, seolah-olah dia membawa bukit di punggungnya, dan lututnya sedikit ditekuk. Holayor, Ron, dan yang lainnya di pintu menatap Harvey di dalam ruangan, terpana karena mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Mereka selalu siap untuk mematikan perangkat gravitasi jika terjadi kesalahan. Harvey mengepalkan tinjunya, meningkatkan kekuatan fisik dan energi yang membuat marah hingga 70% dalam sekejap. Setelah itu, Harvey perlahan meluruskan tubuhnya, menggerakkan tangan dan kakinya, dan berlari beberapa putaran di sekitar ruangan. Di bawah tekanan 70 kali, meskipun dia bergerak jauh lebih lambat, setidaknya dia masih bisa bergerak, tidak terlalu banyak sehingga dia tidak bisa bergerak. Namun, Holayor, Ron dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya. Kakak Harvey terlalu kuat, di bawah 70 kali tekanan, bagaimana dia bisa begitu fleksibel? Diana tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ron berkata dengan emosi, sepertinya batas Brother Harvey lebih dari 70 kali, dan dia dapat terus meningkatkan gravitasi. Kalau begitu, coba tebak berapa batas beban Brother Harvey. Holayor menyeringai dan berkata, kurasa seharusnya 85 kali. Hermes menggelengkan kepalanya dan berkata, 85 kali terlalu tinggi, kurasa paling banyak 80 kali. 80 kali juga menakutkan, kan? 5 kali. Itu batas mencari saudara. Victoria juga mengambil kalimat itu. Tepat ketika Holayor dan yang lainnya sedang berdebat, suara Harvey terdengar lagi. Aktifkan 80 kali gravitasi. Bang! Seluruh ruangan terguncang, dan ada suara keras. Holayor dan beberapa orang terkejut dan berbalik untuk melihat ruangan. Pada saat gravitasi meningkat menjadi 80 kali, Harvey langsung ditumbuk dengan satu lutut di tanah, tampaknya ada beberapa gunung yang ditumpangkan padanya, dan mereka dihancurkan pada saat yang sama. Selain itu, selain bagian atas, Harvey juga merasa ada gunung di segala arah yang menekannya, seolah-olah dia akan ditekan menjadi pai daging. Huci, huci. Harvey tersentak, wajahnya memerah, dan pembuluh darah di dahinya pecah. Kakak Harvey, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin menurunkan gravitasi? Mari kita matikan alat gravitasi dulu, tidakkah kamu melihat bahwa Brother Harvey sangat menyakitkan? Holayor, Ron, dan yang lainnya tercengang. Tidak perlu. Harvey perlahan mengeluarkan dua kata, dan kemudian dia terkejut, meningkatkan kekuatan fisik dan energi sejatinya menjadi 100%. Harvey merasa lebih baik ketika kekuatan fisik dan energi kemarahannya meningkat menjadi 100%. Hah! Harvey menghela nafas panjang, lalu berdiri perlahan. Brengsek, apakah kamu masih bisa bergerak di bawah tekanan 80 kali? Hermes sepertinya telah melihat hantu. Holayor dan Ron juga tercengang dan terpana. Ini adalah 80 kali gravitasi, yang setara dengan dihancurkan oleh beberapa ratus meter gunung pada saat yang bersamaan. Apalagi 80 kali sudah hampir mencapai nilai kritis kedua. Setelah Harvey berdiri, dia menggerakkan tubuhnya di dalam ruangan, tetapi dia jelas merasa bahwa tubuhnya tidak lagi fleksibel. Namun, Harvey merasa bahwa dia dapat terus meningkatkan gravitasi, dan kapasitas batasnya lebih dari itu. Tentu saja, Harvey tidak secara langsung meningkatkan gravitasi, tetapi mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Tubuh.
Panjang seluruh ruangan bergetar, seolah-olah gempa bumi telah dipicu. Dalam sekejap, tubuh Harvey naik menjadi lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya juga menonjol, langsung merobek bajunya, dan sepasang celana longgar juga disangga, merobek beberapa lubang. Dalam keadaan, Tuan, Harvey merasa tubuhnya jauh lebih santai, dan gravitasi 80 kali lipat tidak banyak berpengaruh padanya. Harvey melompat-lompat beberapa kali, dan setelah menstabilkan tubuhnya, sudut mulutnya berkedut, dan ekspresi gila muncul di wajahnya. Dia bermaksud untuk secara langsung meningkatkan gravitasi hingga 100 kali ini dan menantang batas fisiknya saat ini. Harvey menarik napas dalam-dalam, dan kemudian langsung mengeluarkan perintah. Aktifkan. 100 kali. Gravitasi. Jangan lakukan itu. Jangan main-main. Ron, Diana, dan yang lainnya mendengar suara Harvey, dan mereka berteriak kaget. Holayor bahkan meletakkan tangannya di tombol untuk mematikan starter gravitasi, siap untuk menekannya kapan saja. Panjang seluruh ruangan bergetar hebat, dan butuh 1 menit penuh sebelum berhenti. Harvey menggeram pelan, kaki dan tulang belakangnya sedikit tertekuk. Yang bisa saya lihat hanyalah tubuhnya memerah, dan pembuluh darah biru di lengannya meledak. 50 kali gravitasi adalah nilai kritis pertama, dan 100 kali adalah nilai kritis kedua. Saya tidak tahu berapa kali gravitasi menjadi 2 kali lipat, saya takut bahkan gunung setinggi 7 atau 800 meter akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, Harvey menurunkannya. Bab 981. Pada saat ini, Holayor dan yang lainnya di pintu tercengang dan gemetar. 100 kali. Ini 100 kali gravitasi. Bahkan berlian akan hancur berkeping-keping di bawah 100 kali gravitasi. Tanpa diduga, saudara Harvey benar-benar membawa 100 kali gravitasi. Selain itu, 100 kali gravitasi sangat dekat dengan rekor menahan beban yang dibuat oleh 3 raja kelelawar hantu yang haus darah, raja para raksasa dan raja serigala di hari-hari terakhir. Luar biasa. Luar biasa. Harvey, kamu baik-baik saja? Sen Veronica bertanya dengan cemas. Holayor dan yang lainnya juga menatap Harvey dengan gugup, merasa bahwa hati mereka tergantung di tenggorokan. Harvey perlahan menegakkan tubuhnya dan menyeringai pada Holayor dan yang lainnya, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mendengar ini, Holayor dan yang lainnya kecewa. Kakak Harvey, bisakah kamu berjalan di bawah tekanan 100 kali lipat? Holayor bertanya. Seharusnya bisa, aku akan mencoba. Harvey menjawab, lalu mengangkat kakinya untuk bergerak. Tetapi begitu dia mengangkat kakinya, Harvey merasa kakinya dipenuhi timah, dan dia merasa sangat lelah. Namun, meskipun sangat sulit dan kecepatannya sangat lambat, Harvey masih berjalan di sekitar ruangan. Namun, di bawah tekanan 100 kali lipat ini, setiap kali Harvey menginjak tanah, tanah akan bergetar. Melihat bahwa Harvey mampu berjalan di bawah 100 kali gravitasi, Holayor dan yang lainnya sudah lamban. Orang-orang yang bisa menjadi raja benar-benar bukan orang biasa. Jenis fisik ini hanyalah sebuah metamorfosis. Holayor menelan tenggorokannya dan bertanya, Kakak Harvey, bisakah kamu terus meningkatkan gravitasi? Dengan fisik saya saat ini, jika saya terus meningkatkan gravitasi, saya khawatir saya akan benar-benar meledak dan mati. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, orang gila, bagaimana caranya? Lepaskan perangkat gravitasi. Kamar ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan paling canggih, yang semuanya dikendalikan oleh suara. Oleh karena itu, ucapkan saja kata, tutup perangkat gravitasi, dan itu bisa diangkat. Jawab Holayor. Harvey mengangguk, lalu dengan lantang berkata, matikan alat gravitasi. Perintah. Dalam sekejap, gravitasi seluruh ruangan terangkat. Pada saat gravitasi terangkat, Harvey merasa tubuhnya ringan, dan dia berjalan dengan ringan. Harvey juga melepaskan keadaan dominannya, berjalan keluar ruangan, dan berkata, ayo pergi, bawa aku melihat beberapa kamar lain. Oke. Holayor mengangguk dan setuju. Kemudian, di waktu berikutnya, Holayor dan Ron membawa Harvey mengunjungi ruang induksi kutub dan ruang induksi gunung berapi. Ruang induksi kutub mensimulasikan lingkungan kutub utara dan selatan di bumi, tetapi suhu di dalam ruangan bisa mencapai minus 500 derajat Celcius. Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, suhu rendah terendah yang terpantau oleh kutub selatan bumi hanya minus 90 derajat. Dalam lingkungan seperti itu, kecuali makhluk yang sangat tahan dingin yang dapat bertahan hidup, manusia tidak dapat bertahan hidup sama sekali tanpa mengambil tindakan perlindungan. Namun, suhu minimum ruang induksi kutub telah mencapai minus 500 derajat Celcius. Pada suhu yang begitu rendah, apalagi manusia, saya khawatir tidak ada makhluk di bumi yang dapat bertahan hidup. Namun, rekor saat ini di ruang induksi kutub adalah kelelawar hantu yang haus darah, yang dapat menahan suhu rendah minus 180 derajat. The Wolf King of the End Times dapat menahan suhu rendah minus 150 derajat, sedangkan King of Titans dapat menahan suhu rendah minus 120 derajat. Kelelawar hantu yang haus darah ada di Islandia, dan Raja Serigala Apokaliptik tumbuh di negara salju, dan keduanya sangat tahan dingin. King of Titans tumbuh di daerah tropis, jadi dalam hal ketahanan dingin, tidak sebagus kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Serigala Apokaliptik. Harvey juga menguji batas suhu rendahnya, yaitu minus 110 derajat. Bahkan jika itu tidak sebagus 3 raja, itu mengejutkan Holayor dan yang lainnya. Lagi pula, suhu terendah yang bisa mereka tahan hanya minus 70 atau 80 derajat. Setelah itu, Holayor dan yang lainnya membawa Harvey ke ruang induksi gunung berapi. Jika ruang induksi kutub berarti sangat dingin, maka ruang induksi vulkanik berarti panas yang ekstrim. Ruang induksi vulkanik mensimulasikan suhu lava vulkanik, dan suhu tertinggi bisa mencapai 800 derajat. Pada suhu tinggi seperti itu, bahkan baja akan langsung meleleh menjadi besi cair. Saat ini, pemegang rekor untuk ruang induksi gunung berapi adalah Raja para Titan, yang suhu tertinggi yang dapat ia tahan adalah 500 derajat. Suhu tertinggi yang dapat ditahan oleh kelelawar hantu yang haus darah adalah 400 derajat, dan suhu tertinggi yang dapat ditahan oleh Raja Serigala adalah 350 derajat. Harvey juga mengujinya, dan suhu tertinggi yang dapat ditahannya adalah 320 derajat. Setelah mengunjungi 3 kamar, Holayor dan Ron sudah saling mengagumi. Meskipun nilai batas Harvey di 3 kamar ini tidak melebihi 3 raja, itu cukup untuk membuat mereka takjub. Nilai toleransi batas Harvey telah membuang mereka.
Karena itu, Holayor, Ron dan yang lainnya juga sangat terdorong, dan bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi di masa depan, dan mereka tidak dapat ditinggalkan terlalu jauh oleh saudara Harvey. Setelah keluar dari ruang induksi gunung berapi, Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu, gila, siapa yang datang dengan konsep membuat 3 jenis kamar ini? Saya harus mengatakan bahwa metode ini memang dapat merangsang batas tubuh manusia secara maksimal. Orang yang dapat memikirkan konsep ini hanyalah seorang jenius. Holayor mengerutkan kening dan menjawab, itu adalah ide Raja Api Penyucian, Raja pertama dunia gelap. Saya mendengar bahwa dia pernah berlatih di 3 lingkungan ini dan merasa sangat berguna, jadi dia datang dengan konsep ini. Harvey tampak terkejut. Sepertinya Raja Api Penyucian memang sosok yang luar biasa, tidak heran kelelawar hantu senior sangat menghormatinya. Jika saya memiliki kesempatan, saya sangat ingin bertemu Dewi seperti itu. Kau tidak akan melihatnya. Holayor menjawab dengan ekspresi muram. Tidak bisakah kamu melihat? Harvey tampak bingung, apa maksudmu? Dia sama sekali tidak ada di bumi sekarang. Holayor menjawab, dan kemudian berkata, oke, jangan menyebut orang ini lagi. Melihat ekspresi Holayor, Harvey menyipitkan matanya. Sepertinya Holayor ini ada hubungannya dengan Raja Api Penyucian ini. Kalau tidak, mengapa Holayor memiliki reaksi yang begitu besar setiap kali dia menyebut orang ini? Seperti ini apakah Anda masih puas dengan tempat kultivasi? Jika Anda puas, Anda bisa datang untuk berlatih kapan saja. Holayor mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kamu sekarang adalah penguasa kuil Shuro, dan kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sini. Tentu saja puas. Harvey menyeringai dan berkata, aku akan tinggal di sini untuk berlatih mulai malam ini. Mulai malam ini. Holayor terdiam, kakak Harvey, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang lain, tetapi kamu masih bekerja sangat keras, jadi bagaimana orang lain bisa hidup? Bukankah aku sudah mengatakannya, 2 pertarungan tadi malam dan hari ini memberiku banyak wawasan. Jadi, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini, aku ingin menyerang selagi setrika panas, dan berusaha keras kultivasi dan fisik menerobos ke tahap berikutnya. Harvey menyeringai, dan kemudian berkata, dalam beberapa hari ke depan, Anda akan membawa saudara ipar Anda berkeliling pulau untuk bermain, tidak ada yang penting, yang terbaik adalah tidak mengganggu saya. Diana menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Harvey, aku juga mematuhimu, dan demi kultivasi, aku bahkan tidak peduli dengan saudara iparku. Namun, Saint Veronica mengerti dan berkata, Harvey, jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri dalam beberapa hari ke depan, jadi berkonsentrasilah pada kultivasimu. Lagi pula, dia mengobrol dengan pria itu untuk waktu yang lama tadi malam, dan dia tahu bahwa pria itu sangat menuntut, ingin menjadi lebih kuat, dan ingin dapat melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai wanitanya, dia secara alami harus mendukungnya. Bab 982. Yah, karena kakak ipar sangat mendukungmu, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Diana tersenyum tak berdaya, Harvey G, kamu bisa berkultivasi dengan baik, dan kakak ipar akan menyerahkannya kepada kami berjanji untuk buat dia bahagia. Terima kasih, kalau begitu. Harvey berterima kasih padanya, lalu memeluk Saint Veronica dengan lembut, Veronica, maafkan aku tidak bisa bermain denganmu di pulau kali ini. Tidak apa-apa, aku mengerti kamu. Saint Veronica menatap Harvey dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Harvey mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang induksi gravitasi. Diana menatap punggung Harvey dan berkata dengan penuh emosi, aku tidak tahu apa yang akan berubah ketika kakak Harvey keluar dari sini. Seharusnya menjadi lebih kuat. Ron memandang punggung Harvey, kakak Harvey sekarang raja keempat dunia gelap. Saya khawatir tekanan di pundaknya lebih berat daripada siapapun. Lagi pula, pasti ada beberapa orang di dunia gelap yang tidak percaya pada saudara Harvey, dan pasti akan ada banyak orang siapa yang akan menantangnya. Terlepas dari tantangan ini, saudara Harvey lebih khawatir tentang perang dengan Kaisar Kegelapan dalam waktu dekat. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita tidak bisa takut akan segalanya. Saya tidak tahu keajaiban apa saudara Harvey bisa berkreasi, sungguh mengasyikkan. Sudut-sudut mulut Victoria terangkat, dan senyum tersungging di wajahnya. Semua orang bisa bersantai selama beberapa hari, tapi semua orang bisa bekerja keras di masa depan. Kita tidak bisa ditinggalkan terlalu jauh oleh saudara Harvey, kata Holayor sambil tersenyum. Itu suatu keharusan. Ron mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Setelah Harvey masuk ke ruang penginderaan gravitasi, dan menutup pintu besi, Holayor dan rombongannya berbalik dan pergi. Pada saat ini, ruang penginderaan gravitasi masuk. Harvey melepas baju dan rompinya, dan membuka bagian atas tubuhnya. Dia berencana untuk berlatih 9 transformasi dewa dan iblis, terlebih dahulu dan menyerang tubuh emas keempat dari 9 transformasi dewa dan iblis. Setelah bersiap-siap, Harvey mengepalkan tinjunya, langsung meningkatkan kekuatan fisiknya dan energi yang membuat marah hingga 100%, dan mengaktifkan status Tuan. Segera, Harvey memberi perintah secara langsung. Aktifkan 100 kali gravitasi. Bang! 100 kali gravitasi diaktifkan, dan seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Setelah 1 menit, gemetar berhenti. Setelah getaran berhenti, Harvey mulai mencoba berlatih 9 transformasi dewa dan iblis di lingkungan dengan gravitasi 100 kali lipat. Latihan, 9 transformasi dewa dan setan, dapat melatih setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap tendon di tubuh setiap kali dimainkan. Sudah sangat sulit untuk memainkan aksi ini, bahkan Harvey hanya bisa memainkannya hingga 20 kali dalam 1 jam. Tapi sekarang, di lingkungan gravitasi 100 kali, Harvey merasa lebih sulit, setiap kali dia mengangkat tangan dan kakinya, dia merasa sangat sulit, dan seluruh tubuhnya terasa seperti robek. Namun, Harvey tidak berhenti, tetapi menahan rasa sakit yang merobek di tubuhnya, dan mengalahkan setiap gerakan sepenuhnya. Ketika serangkaian tindakan selesai, Harvey sudah merah dan berkeringat deras. Di masa lalu, situasi seperti ini hanya akan terjadi setelah memainkan rangkaian aksi ini 20 kali, tetapi sekarang situasi ini terjadi setelah memainkannya sekali. Tampaknya di lingkungan dengan gravitasi 100 kali lipat, intensitas latihan telah meningkat pesat. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat layar tampilan di dinding logam, ada kolom yang menunjukkan waktu. Ketika dia melihat waktu yang ditampilkan, Harvey terkejut. Butuh setengah jam untuk menyelesaikan aksinya. Dulu butuh hingga 3 menit untuk menyelesaikan satu set gerakan, tetapi sekarang dibutuhkan 30 menit, 10 kali lipat.
Terlebih lagi, satu tindakan hampir menghabiskan setengah dari kekuatan fisiknya. Bagaimana cara kerjanya? Tidak cukup hanya memukulnya sekali, jadi aku ingin menembus batas fisikku, bukankah ini mimpi? Harvey menggertakkan giginya dan terus berlatih, 9 transformasi dewa dan iblis. Butuh Harvey 1 jam penuh untuk menyelesaikan rangkaian gerakan ini untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, setelah bermain untuk kedua kalinya, Harvey merasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dia tersungkur di tanah. Belum, lanjutkan. Harvey Chang menghela napas beberapa kali, berdiri dengan susah payah, dan terus melakukan tindakan ini. Pada pukulan ketiga, tangan dan kaki Harvey mengeluarkan suara bergerak seperti kacang pecah setiap kali dia bergerak. Setelah tindakan ketiga, Harvey merasa seluruh tubuhnya tidak lagi sakit, tetapi kesemutan, seperti ditusuk jarum. Pada saat ini, Harvey sedang duduk di tanah, terengah-engah, gemetar seluruh, merasa bahwa dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak cukup. Tidak cukup. Jika Anda ingin membuat terobosan dalam fisik Anda harus bekerja keras. Harvey Zui beristirahat di tanah selama sekitar 10 menit, lalu menopang tubuhnya dengan tangannya dan berdiri. Di bawah 100 kali gravitasi, di bawah kondisi tubuh yang sangat lelah, Harvey memulai upaya keempat. Menggigit-menggigit. KKK. Dengan setiap gerakan, otot-otot di seluruh tubuh mengeluarkan suara robek, dan tulang-tulang di seluruh tubuh mengeluarkan suara retak. Apa? Harvey melolong dengan suara rendah, merasa seolah-olah sedang disiksa oleh 18 lapis neraka, tubuhnya seperti meledak. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi terus memainkan aksi selanjutnya. Waktu berlalu menit demi menit. Ketika aksi terakhir keempat kalinya selesai, ada ledakan keras, dan Harvey jatuh ke tanah. Pada saat ini, kulit Harvey yang bahkan tidak bisa ditusuk oleh pisau dan pistol terkoyak, banyak kapiler pecah, darah dan keringat mengaburkan tubuh. Huci, huci. Harvey mendongak di langit-langit logam, terengah-engah, keringat dan darah mengalir di pelat bawah logam. Tampaknya di lingkungan dengan gravitasi 100 kali lipat, aksi memainkan 9 transformasi dewa dan setan 4 kali adalah membatasi. Setelah 4 gerakan, saya bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, karena kekuatannya habis, dia jelas merasa bahwa status Tuan akan segera dicabut. Setelah status Tuan dicabut, saya khawatir saya akan langsung dihancurkan menjadi daging oleh gravitasi 100 kali lipat. Harvey Chang menghela nafas dan berkata perlahan, tutup alat gravitasi. Perintah itu datang. Gravitasi 100 kali lipat langsung menghilang. Harvey menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia hidup kembali. Setelah berbaring di tanah dan beristirahat selama hampir setengah jam, Harvey merasa bahwa kekuatan fisiknya telah pulih sedikit, jadi dia berdiri dan meninggalkan ruang induksi gravitasi. Sekarang tubuhnya telah mencapai batas, dia tidak bisa lagi tinggal di ruang induksi gravitasi untuk berkultivasi. Karena itu, Harvey berencana untuk pindah tempat dan mencoba menerobos basis kultivasi. Segera, Harvey datang ke ruang induksi kutub. Setelah menutup pintu, Harvey berjalan ke tengah ruangan dan duduk bersila. Segera, Harvey mulai menjalankan Prime Chaos Art dan kemudian menutup matanya. Mulai suhu minus 110 derajat. Perintah itu datang. Dalam sekejap, suhu ruangan tiba-tiba turun hingga minus 110 derajat. Selain itu, hanya dalam beberapa detik, lapisan es memadat di tubuh Harvey, dan seluruh orang itu tampaknya telah berubah menjadi es loli. Meskipun dia menjalankan metode jantung, Harvey masih merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dia tidak hanya merasakan kulitnya, tetapi juga organ-organ dalamnya yang membeku. Harvey mengatupkan giginya dan terus mempercepat kecepatan ki batinnya. Saat kecepatan ki yang membuat marah semakin cepat, Harvey merasa tubuhnya terbakar. Embun beku di tubuhnya juga perlahan meleleh, dan gumpalan udara panas keluar dari tubuhnya. Bab 983. Tetapi tepat sebelum es mencair selama setengah menit, ketika kecepatan sirkulasi yang menyebalkan melambat, lapisan es lainnya mengembun di tubuh Harvey, dan itu langsung membeku menjadi es loli. Harvey tidak berani memperlambat kecepatan kemarahan, jadi dia hanya bisa terus membuat marah dengan kecepatan tinggi. Selama kecepatan melambat, tubuh Anda akan membeku. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, tubuh Harvey terkadang membekukan es, dan terkadang es mencair. Itu berulang dan berulang lagi dan lagi. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Harvey merasa bahwa kecepatan energi sejati tubuh bagian dalamnya berjalan hingga ekstrim. Selain itu, untuk memastikan kecepatan ekstrim dari ki yang sebenarnya, Harvey merasa bahwa berbagai tendon di tubuhnya tampak perlahan terentang. Harvey tidak melihat perubahan seperti itu, tetapi merasa bahwa kecepatan ki yang membuat marah tampaknya berjalan lebih lancar, dan kecepatan menyerap ki spiritual tampaknya jauh lebih cepat. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh Harvey, dia tidak bisa tinggal di lingkungan yang sangat dingin ini terlalu lama. Ketika Harvey merasa tubuhnya membeku, dia membuka matanya. Melihat waktu, Harvey menyadari bahwa 3 jam telah berlalu. Oleh karena itu, Harvey mengeluarkan perintah untuk melucuti perangkat penginderaan kutub, lalu meninggalkan ruangan dan datang ke ruang penginderaan vulkanik. Setelah menutup pintu besi, Harvey berjalan ke tengah ruangan dan duduk bersila lagi. Setelah duduk, Harvey memejamkan mata, mulai menjalankan metode pikiran, dan kemudian mengeluarkan perintah. Aktifkan suhu tinggi 320 derajat. Perintah itu datang. Suhu seluruh ruangan langsung naik menjadi 320 derajat. Dengan mata telanjang, keempat dinding logam ruangan ini berubah menjadi merah pucat, seolah-olah telah menjadi tungku besar. Ada perangkat pasokan oksigen khusus di dalam ruangan, tetapi pada saat ini, di bawah suhu tinggi seperti itu, udaranya terdistorsi, dan asap putih mengepul di udara. Hanya dalam sekejap, pakaian Harvey terbakar dengan beberapa lubang, kulitnya merah, dan tubuhnya basah oleh keringat. Harvey tidak berani ragu, dan dengan cepat mulai menjalankan metode jantung dengan kecepatan tinggi, mengisi tubuh dengan energi ganda yang menyebalkan untuk menahan serangan panas. Di bawah perlindungan energi ganda yang menyebalkan, Harvey merasa jauh lebih baik. Namun, di bawah lingkungan suhu tinggi yang terus-menerus, keempat dinding logam berubah dari merah muda sebelumnya menjadi kemerahan, dan suhu juga meningkat banyak pada dasarnya. Saat suhu terus meningkat, bahkan jika ada resistensi ganda yang membuat marah, efeknya tidak sebaik sebelumnya. Tubuh Harvey awalnya dikukus hingga kering, tetapi segera menjadi basah oleh keringat, di bawah invasi panas, tubuhnya juga menjadi merah, dan kulitnya terbakar di banyak tempat. Untuk menahan suhu tinggi, Harvey hanya dapat terus menjalankan metode jantung dan memobilisasi perlawanan yang lebih menyebalkan.
Waktu berlalu perlahan, tubuh Harvey tampaknya mengalami dehidrasi, kulit yang tersiram air panas di permukaan jatuh, dan lapisan kotoran hitam samar menembus. Setelah tinggal di ruang induksi vulkanik selama hampir 5 jam, Harvey Chai setelah pergi ruangan, saya menemukan ruang untuk persediaan, mengisi kembali banyak air dan makanan kering, dan kemudian terjun ke ruang induksi gravitasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Harvey tidak keluar dari pangkalan Asura Hall, dan telah berlatih di ruang penginderaan gravitasi, ruang penginderaan kutub, dan ruang penginderaan vulkanik di pangkalan. Adapun Saint Veronica, dia menghabiskan 3 hari di pulau di bawah kepemimpinan Hola York, Ron, Diana, Hermes dan Victoria. Namun, 6 orang Saint Veronica telah memikirkan Harvey di dalam hati mereka. Namun, karena tidak ada alarm dari pangkalan, itu membuktikan bahwa Harvey tidak mengalami kecelakaan, jadi mereka tidak mengganggu retret dan latihan Harvey. Waktu Senzu, sekitar jam 11 malam. Kota Aorus Hills. Seperti biasa, meski tengah malam, kota yang tak pernah tidur ini masih sangat ramai. Pada saat ini, di jalan utama, sebuah Porsche Panamera melaju dengan mulus di jalan raya. Pengemudinya adalah Jian Hen, sementara Muerlene duduk di kursi belakang, menggesekkan teleponnya. Di belakang Porsche ada Land Rover hitam. Crazy Blade, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu sedang duduk di dalam mobil. Saat ini, di Porsche. Muerlene meletakkan telepon, menatap Jian Hen yang sedang mengemudi, dan bertanya, Jian Hen, berapa hari Harvey akan pergi? Saudarimu, sudah hampir seminggu. Jawab Jian Hen. Sudah seminggu. Muerlene tercengang, alisnya berkedut, sudah seminggu, mengapa orang ini tidak kembali? Jian Hen berpikir sejenak, dan menjawab, mungkin Harvey kakak punya sesuatu untuk dilakukan. Sibuklah. Jelas tidak. Muerlene melipat tangannya di depan dadanya dan bersenandung dengan marah, aku melihat orang ini pasti sedang bermain-main dengan Saint Veronica. Dia ditemani oleh wanita cantik, bagaimana dia melakukannya? Ingat aku. Jian Hen tersenyum canggung. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika saya tahu bahwa saya harus menghadapi masalah seperti itu, saya seharusnya meminta Crazy Blade untuk mengemudi malam ini. Orang itu lebih baik pada orang dan lebih banyak bicara daripada dirinya sendiri. Muerlene mengerutkan kening, apakah menurutmu Harvey akan terbang bersama Saint Veronica dan tidak akan pernah kembali? Mungkin. Tidak. Jian Hen menjawab, dan kemudian berkata, saudarimu, jika Anda khawatir tentang saudara Harvey, maka teleponlah dia. Tidak akan. Muerlene berkata, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi saya, aku tidak akan menghubunginya. Dia. Jian Hen terdiam. Berurusan dengan wanita benar-benar memusingkan, tapi untungnya saya tidak punya pacar. Meskipun Muerlene berkata begitu, dia masih mengangkat teleponnya dan membuka buku alamat, jarinya bertumpu pada informasi kontak Harvey. Dia tidak ingin melakukan panggilan ini pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih menelepon. Namun, untuk kekecewaannya, telepon tidak bisa dihubungi sama sekali. Bajingan. Muerlene sangat marah sehingga dia membuang teleponnya. Melihat penampilan Muerlene yang membusung, jantung Jian Hen berdetak kencang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Muerlene menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, Jian Hen, mulai besok dan seterusnya, Anda tidak perlu mengikuti saya selama 24 jam. Sudah seminggu, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, saya khawatir saya sudah melakukannya. Mengalami kecelakaan. Karena tidak ada yang terjadi, itu berarti orang-orang itu tidak memperhatikan saya sama sekali. Jadi, Anda harus melakukan hal Anda sendiri, jangan buang waktu Anda dengan saya. Tidak. Jian Hen menggelengkan kepalanya langsung, ini adalah tugas yang dijelaskan oleh Brother Harvey, yang tidak dilakukan oleh Brother Harvey sebelum kami kembali, kami tidak boleh meninggalkan Anda setengah langkah. Kamu hanya mendengarkan orang itu seperti itu. Muerlene tercengang. Jian Hen berkata dengan serius, Brother Harvey adalah orang yang paling saya hormati, dia telah banyak membantu saya, dan di dalam hati saya, dia seperti kakak laki-laki. Bahkan jika saudara Harvey meminta saya untuk naik gunung dan turun ke lautan api, saya tidak akan cemberut. Muerlene. Sedikit tercengang, jelas tidak menyangka Jian Hen mengatakan hal seperti itu. Dia melihat keluar jendela dengan tenang, merasa sangat emosional. Dia tidak tahu apa yang baik tentang pria itu, tetapi ada sekelompok saudara yang sangat bertekad untuk mengikutinya. Kedua mobil itu melaju perlahan, dan setelah hampir setengah jam, mereka melaju ke area Villa Ziyuan. Setelah beberapa saat, kedua mobil itu tiba di gerbang Villa No. 10. Muerlene mendapat keluar dari mobil dan berkata, tanda pedang, pedang gila, Longyuan, Ruoyu, sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal, selamat malam. Dengan mengatakan itu, Mulai G mengambil tas dan berjalan menuju villa. Untuk melindungi Mulai G 24 jam sehari, Jian Hen dan keempatnya secara khusus menyewa Villa No. 11 di sebelah mereka. Ketika saya akan memulai mobil dan menuju ke Villa No. 11. Tiba-tiba. Angin kencang bertiup di sekitar villa, menggulung ranting-ranting mati, rumput dan pasir di tanah. Sampai paksaan yang kuat menyapu dari kejauhan. Bab 984. Tekanan dan aura ini sangat asing, dan segera membuat Jian Hen, Kuang Dao, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu gugup. Tidak hanya mereka berempat yang merasakan bekas pedang itu, tetapi bahkan Muerlene pun merasakannya. Siapa? Muerlene tiba-tiba berbalik dan menjerit genit. Bang bang bang. Keempat Jian Hen keluar dari mobil satu demi satu, membanting pintu mobil, datang ke Muerlene, dan memblokirnya di belakang. Wuh! Angin kencang terus bertiup, dan sepertinya ada beberapa tornado menyapu villa, pasir dan batu berterbangan, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di depan. Sampai angin kencang berhenti dan pasir menghilang, 5 sosok muncul di halaman villa. Di antara 5 orang itu, salah satunya adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu mengenakan jubah abu-abu muda, rambut abu-abu panjangnya digulung, tubuhnya membungkuk, dan dia memegang tongkat cendana ungu bertatahkan batu rubi. Meskipun wajah wanita tua itu ditutupi kerutan dan tampak tua, wajahnya memerah dan dia bersemangat, sama sekali tidak seperti pria tua biasa.
Mengikutinya adalah 4 wanita muda arogan dalam gaun putih panjang, dengan rambut hitam legam panjang, dengan sosok anggun, memegang pedang panjang. Meskipun keempat wanita itu berbeda dalam penampilan, semua orang terlihat baik, dan mereka dianggap cantik 70 atau 80. Namun, wanita tua ini dan keempat wanita berbaju putih ini tampak mengesankan dan berpakaian aneh, jadi mereka bukan orang biasa pada pandangan pertama. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Mu Erlene melirik kelimanya dan bertanya. Orang-orang ini sangat aneh, dan mereka mengenakan kostum kuno, dan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Uruk-uruk. Wanita tua itu terbatuk 2 kali, menatap Mu Erlene, membuka matanya sedikit, dan bertanya dengan acuh tak acuh, kamu adalah Mu Erlene? Aku Mu Erlene, ada apa? Mu Erlene bertanya dengan bingung. Sepertinya aku tidak menemukan orang yang salah. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan berkata, kamu memang putri Xia Yunsu, dan kamu benar-benar terlihat seperti ibumu. Mendengar ini, Mu Erlene terkejut dan tiba-tiba menanggapi. Apakah kamu dari istana Xuanfei? Mu Erlene bertanya dengan gugup. Ayahnya telah memberitahunya tentang istana Xuanfei sebelumnya, dan dia juga belajar tentang kekuatan istana Xuanfei. Saat itu, keluargamu dari keluarga kerajaan yang bermartabat hampir diinjak-injak oleh orang-orang istana Xuanfei. Jika bukan karena bantuan pendekar pedang misterius saat itu, aku khawatir keluargamu tidak akan ada sekarang. Jian Hen, Crazy Blade, Bai Long Yuan, dan Chen Ruoyu juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Tugas yang diberikan Brother Harvey kepada mereka adalah untuk tidak mengizinkan orang-orang dari istana Xuanfei membawa pergi Mu Erlene. Hari-hari ini, mereka telah berhati-hati dan waspada, menunggu di sisi Mu Erlene 24 jam sehari, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang dari istana Xuanfei muncul malam ini. Oh! Wanita tua itu berkata dengan penuh minat, kamu benar-benar tahu tentang kami, apakah ibumu memberitahumu? Ibuku tidak mengatakan apa-apa, ayahku yang memberitahuku. Jawab Mu Erlene. Mu Yuanzu. Wanita tua itu hampir mengeluarkan nama itu dari giginya, wajahnya menjadi dingin. Jika bukan karena bajingan Mu Yuanzu yang terhubung dengan Xia Yunsu, murid paling berbakat dari istana Xuanfei, saya khawatir istana Xuanfei akan menjadi situasi yang berbeda sekarang. Oleh karena itu, bukan hanya dia, tetapi seluruh istana Xuanfei membenci Mu Yuanzu dan semua anggota keluargamu. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata perlahan, Mu Erlene, karena kamu mengenal kami, kamu harus tahu mengapa kami datang kepadamu. Mu Erlene mengerutkan kening dan bertanya, kamu ingin aku pergi, haruskah aku pergi? Kembali ke istana Xuanfei bersamamu. Itu benar. Wanita tua itu mengangguk, karena kamu adalah putri Xia Yunsu, kamu seharusnya sepenuhnya mewarisi tubuh Xuanxing ibumu. Apa itu, tubuh Xuanxing? Mu Erlene tampak bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita tua itu. Sepertinya ibumu benar-benar tidak memberitahumu apapun. Wanita tua itu tersenyum dingin, tapi juga, ibumu adalah pengkhianat, jadi dia tidak memiliki wajah untuk menyebutkan apapun tentang istana Xuanfei. Ibuku bukan pengkhianat. Wajah cantik Mu Erlene dingin, setiap orang berhak untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa mengendalikan hidup orang lain. Bahkan istana Xuanfei mu tidak punya hak untuk mengendalikan hidup ibuku. Wanita tua itu mendengus dingin. Sambil menghela nafas, dia berkata, ibumu adalah murid istana Xuanfei, dan semua yang dia miliki diberikan oleh istana Xuanfei. Oleh karena itu, dia harus memberikan segalanya untuk istana Xuanfei. Namun, melihat bahwa dia telah menjadi biksu sekarang, saya terlalu malas untuk melakukannya. Abaikan saja dia dan biarkan dia bertobat selamanya di kuil. Setelah jeda, wanita tua itu melanjutkan, oke, saya tidak ingin membicarakan ibumu lagi. Bagaimanapun, ibumu melahirkanmu, dan membiarkanmu mewarisinya. Jika kamu memiliki tubuh Xuanxing, itu sudah cukup. Adapun apa tubuh Xuanxing itu, jika kamu kembali ke istana Xuanfei dengan saya akan memberitahu Anda semua. Singkatnya, selama Anda memiliki tubuh Xuanxing, Anda akan dapat berlatih latihan terbaik di istana Xuanfei kami. Tak lama, Anda akan dapat mewarisi posisi master istana dari istana Xuanfei kami. Jadi, kembalilah bersama kami, Anda tidak pantas berada di sini. Maaf, tapi aku tidak akan kembali bersamamu. Mu Erlene menggelengkan kepalanya. Saya tumbuh di dunia sekuler sejak saya masih kecil, dan saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Saya hanya ingin menjalani hidup saya sendiri, dan saya tidak berpikir untuk menjadi penguasa istana-istana Xuanfei. Silakan datang kembali. Apakah kamu akan menolak? Mata. Wanita tua itu menjadi dingin, dan dia menatap Mu Erlene dengan erat. Hanya menatap mata wanita tua itu, Mu Erlene merasa gemetar di sekujur tubuhnya dan menggigil di dalam hatinya. Ya, aku menolak. Mu Erlene menekan rasa takut di hatinya dan menjawab tanpa rendah hati atau sombong. Menarik, sangat menarik. Ibunya adalah pemberontak, tetapi saya tidak berharap anak perempuan yang lahir menjadi pemberontak. Wanita tua itu tiba-tiba tertawa, tetapi tawa semacam ini membuat orang bergidik. Mu Erlene, sejak kami menemukan Anda, kami tidak pernah berpikir untuk kembali dengan tangan kosong. Juga, apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk menolak? Kami tidak bisa menyentuh keluargamu, kami tidak bisa menyentuh ibumu, dan kami tidak bisa menyentuhmu. Jika Anda tidak ingin menderita darah dan daging, ikutlah dengan kami. Wanita tua, saudari kitamu berkata dia tidak akan pergi bersamamu, mengapa kamu masih menempel di wajahmu, apakah kamu terganggu? Pisau gila sangat tidak senang mengambil kalimat itu. Ini giliranmu untuk berbicara. Wanita tua itu tiba-tiba berteriak, matanya tersapu, dan aura agung dan mendominasi menyebar langsung, menghancurkannya ke arah pisau gila pisau. Gila itu terkejut, dan buru-buru mengoperasikan metode mental, memadatkan ki yang sebenarnya, dan kemudian mengangkatnya. Itu pisau besar hitam di tangan menolak. Hanya mendengar suara, dang bang. Aura agung dan mendominasi ini seperti truk, langsung menggoyangkan pisau gila itu kembali dengan pisau. Tertawa. Kaki Crazy Blade membuat lubang sepanjang lebih dari 10 meter di halaman, begitulah cara dia menstabilkan tubuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia menstabilkan tubuhnya, Mad Saber masih merasakan darahnya mendidih, dan dia memiliki keinginan untuk muntah darah. Namun, Crazy Saber memaksa energi yang menyebalkan itu turun, dan baru saat itulah tekanan darah Qi yang berputar turun. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Erlene, Jian Hen, Bai Long Yuan, dan Chen Ruoyu sangat berubah, dan mereka melihat wanita tua ini dengan kaget.
Wanita tua ini terlalu menakutkan, bukan? Hanya nafas yang keluar, dan pisau gila itu terguncang kembali. Anda harus tahu bahwa setelah periode kerja keras ini, basis kultivasi Met Saber kini telah memasuki tahap tengah dari alam Fientin. Bab 985. Di kalangan generasi muda, Crazy Blade bisa dibilang sebagai eksistensi yang luar biasa. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik di panggung tengah alam Fientin tidak bisa menghentikan nafas wanita tua ini. Seberapa kuat wanita tua ini? Wanita tua itu memandang Crazy Blade dengan penuh minat, menarik, tapi dia hanya seorang anak laki-laki berbulu di tengah-tengah alam 10.000 penglihatan. Sangat jarang dia bisa menahan nafasku tanpa terkejut. Sepertinya aku benar-benar juga sudah lama sejak saya datang ke dunia biasa, saya tidak berharap seorang jenius muda muncul di dunia biasa. Met Saber hanya mengerutkan kening dan menatap wanita tua itu, meskipun ekspresi di wajahnya tidak berubah, tetapi hatinya mulai bergejolak. Wanita tua ini sangat kuat, jika dia tidak menggunakan trukinya untuk melindungi tubuhnya tepat waktu, saya khawatir dia akan terluka parah saat ini. Mengatakan itu, wanita tua itu melirik Jian Hen, Bai Li Longyuan, dan Chen Ruoyu lagi, matanya yang setengah terbuka tiba-tiba melebar, yang sepertinya tak terbayangkan. Hei! Tahap awal Liken, tahap akhir alam Fientin, tahap tengah alam Fientin. Tes, menarik, sepertinya ada lebih dari satu jenius muda. Wanita tua itu tutut dan berkata sambil tersenyum, anak-anak kecil, ini adalah istana Xuanfei kami. Tidak masalah, jangan campur tangan. Saya ingat bahwa kultivasi Anda tidak mudah, saya dapat menyelamatkan hidup Anda, dan cepatlah. Namun, 4 orang Jian Hen tidak bergerak sama sekali, dan masih berdiri di depan Mu Erlene. Kenapa kamu tidak keluar? Wanita tua itu mengerutkan kening dan menjadi sedikit tidak sabar, apakah kalian semua ingin mati? Wanita tua, kecuali kita mati malam ini, kamu tidak ingin membawa sistermu bersamamu Kuang. Dao meraung keras, sebuah suara. Jika kamu ingin membawa sistermu pergi, lewati saja mayat kami. Jian Hen juga mendengus dan menghunus pedang panjangnya. Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu juga melangkah maju, ekspresi mereka tegas, dan mereka tidak bermaksud mundur. Sepertinya kamu memanggang dan tidak makan dan minum. Wanita tua itu mengeluarkan minuman keras, dan gelombang udara yang agung menyebar langsung. Panjang. Tanah dalam radius ratusan meter terguncang. Energi marah ungu tua yang kental perlahan-lahan mengembun di tubuhnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. KKK. Dengan kakinya di tengah, lantai halaman terus retak dan menyebar ke segala arah. Paksaan yang terungkap dari tubuhnya membuat 5 orang Mu Erlene gemetar dan sulit bernapas. Aura wanita tua ini terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh mereka berlima. Kalimat terakhir lelaki tua itu, apakah kamu akan berguling atau tidak saat wanita tua itu berbicara, tangan kanannya yang memegang tongkat terbanting ke tanah. Ledakan. Ada gempa bumi besar di tanah, dan ki sejati yang kental bergesekan dengan udara untuk membuat aliran udara yang keras. Truki yang gelisah seperti pisau tajam, memotong cabang-cabang mati dan rumput yang mengambang di udara menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Sebagai salah satu dari 8 tetua istana Xuanfei, orang-orang dari semua sekte akan dengan hormat memanggilnya Ibu Mei ketika mereka melihatnya. Bahkan kepala banyak sekte pun sopan pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, ketika dia datang ke dunia kali ini, dia berulang kali ditentang oleh beberapa anak muda, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. Namun, Jian Hen, Kuang Dao, Bai Li Longyuan, dan Chen Ruoyu tidak menyerah dan masih berdiri di depan Mu Erlene. Oke, sangat bagus. Wajah wanita tua itu tertutup es, dan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap kasar padamu. Suara itu jatuh. Desir. Sosok wanita tua itu melintas, seolah berubah menjadi kilat ungu, dan tersapu ke arah 4 bekas pedang. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 10 meter berlalu. Pada saat mereka berempat dekat dengan Jian Hen, dia mengangkat kruk di tangannya, memadatkan ki sejati yang kental, dan memukul mereka berempat dengan keras. Kecepatan wanita tua itu sangat cepat sehingga keempat Jian Hen tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara mendesing. Udara terkoyak, dan kruk seperti pisau tajam, menebas. Ada riak energi yang membuat marah di udara. Namun, tepat ketika keempat Jian Hen hendak melawan, sebuah suara mencicit terdengar. Berhenti. Segera setelah itu, dia melihat Mu Erlene bergegas ke depan, menghalangi bagian depan keempat Jian Hen. Bersenandung. Kruk mandek di atas kepala Mu Erlene, gemetar hebat. Kemarahan setajam silet itu memotong beberapa helai rambut Mu Erlene. Menghadapi kruk seperti puncak gunung Tai, Mu Erlene gemetaran, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia bisa yakin jika kruk ini dirobohkan, dia pasti akan mati. Namun, wanita tua itu memegang tongkat dan tidak langsung memukulnya. Tugasnya adalah mengembalikan Mu Erlene yang hidup, bukan yang mati. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Mu Erlene, apa yang kamu coba lakukan, apakah kamu mencari kematian saudarimu? Jika wanita tua ini tidak berhenti tepat waktu sekarang, saya khawatir Mu Erlene akan berada dalam bahaya. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka harus menjelaskan ketika saudara Harvey kembali? Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Mu Erlene menjawab, dan kemudian bertemu dengan tatapan wanita tua itu, dan berkata, dikatakan bahwa istana Xuanfei Anda telah menetapkan aturan bahwa setiap murid yang rusak tidak dapat mewarisi posisi kepala istana. Kan? Itu benar. Wanita tua itu mengangguk, ekspresinya sedikit berubah, apa maksudmu dengan menanyakan ini? Maaf. Mu Erlene mencibir, aku sudah menghancurkan tubuhku, dan aku tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya lagi. Jadilah master istana dari istana Xuanfei. Bahkan jika Anda membawa saya kembali, apa gunanya? Apa? Benarkah? Wanita tua itu tampak tidak percaya, aku akan melihat apakah kamu telah mematahkan tubuhmu. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu meraih pergelangan tangan Mu Erlene dengan tangan kirinya dan mengulurkan tangannya. Setelah beberapa menit, kamu bajingan, wanita tua itu berteriak dengan marah dan menepis tangan Mu Erlene, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, siapa pria yang menghancurkan tubuhmu itu? Siapa lagi? Aku paling suka. Melihat ekspresi marah wanita tua itu, Mu Erlene merasakan desahan yang jahat, belum lagi betapa bahagianya dia.
Pada awalnya, dia mendengarkan kata-kata ayahnya, jadi dia membuat keputusan ini dan menyerahkan dirinya kepada Harvey pada hari ulang tahunnya. Awalnya, Mulei masih tidak percaya bahwa Istana Xuanfei benar-benar memiliki aturan ini, tetapi sekarang, melihat ekspresi wanita tua itu, dia mempercayainya. Mu Erlene menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya sudah melanggar aturan Anda, dan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa istana-istana Xuanfei Anda. Apakah Anda akan membawa saya kembali sekarang? Wanita tua itu marah. Dengan dadanya ke atas dan ke bawah, dia menunjuk ke Mu Erlene dan berkata dengan marah, bahkan jika kamu melanggar, kami akan membawamu pergi malam ini. Tidak peduli apakah kamu mewarisi tahta penguasa istana. Atau tidak, atau hukuman apa yang akan kamu terima, kamu harus melepaskannya. Tuan istana yang memutuskan. Kata, wanita tua itu mengulurkan tangannya langsung, dan hendak menangkap Erlene. Lindungi sistermu. Jian Hen berteriak, terbang, dan menikam wanita tua itu dengan pedang langsung. 7 ilmu pedang pembunuh pedang di langit. Sebuah pedang di sini, tubuh pedang itu bergetar, dan pedang ki berwarna darah meraung dan langsung menuju ke tenggorokan wanita tua itu. Aku tidak mandiri. Wanita tua itu tampak menghina, mengangkat kruk di tangannya, dan energi kemarahan yang tebal langsung mengembun, membungkus kruk. Suara, dentang, langsung memblokir pedang yang ditusuk oleh tanda pedang. Bab 986. Pedang ki berwarna darah dan ki ungu yang menyebalkan bertabrakan, menciptakan serangkaian riak energi yang ganas, dan ada suara melengking di udara, kamu berani bersaing dengan lelaki tua itu bahkan dengan kekuatan kecil ini. Apakah kamu bercanda? Sial kekuatan anti guncangan yang kuat seperti tsunami, dan tanda pedang langsung dikirim namun, pada saat tanda pedang itu terguncang, pisau besar hitam dengan momentum menebas gunung dan gunung, menebas ke arah wanita tua itu, pergi. Wanita tua itu berteriak kaget, dia mengangkat kruknya dengan tajam, dan dengan ledakan keras, dia dengan mudah memblokir pisau gila itu. Kemudian, wanita tua itu membalik tangan kanannya, tiba-tiba mengangkat tongkatnya, dan membanting ke arah pisau gila itu desir kruk tersapu, seperti batang besi, dengan paksaan dan momentum yang tajam. Wajah Matt Saber berubah, dan dia dengan cepat mengangkat pedang besar di tangannya untuk melawan ada, ledakan. Yang keras, dan pisau gila itu dihancurkan dan terbang keluar oleh kruk ini itu terbang lebih dari 20 meter, dan ketika Kuang Dao terhuyung-huyung untuk menstabilkan tubuhnya, dia merasakan darah mengalir deras, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar, pisau gila. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Erlene, Jian Hen, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu ngeri. Mereka jelas tidak menyangka wanita tua itu begitu kuat. Begitu kruk ditarik keluar, mereka langsung melukai Matman. Knife, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Kuang Dao memuntahkan seteguk darah, memegang pisau besar, dan menyerang wanita tua itu lagi. Jian Hen, Bai Li Longyuan, dan Chen Ruoyu menggigit gigi mereka, tanpa rasa takut, dan bergegas menuju wanita tua itu, 7 ilmu pedang pembunuh. Henggu Zhang Feng. 3000 Fajar. Jian Hen tidak menahan tangan, mengerahkan ki sejatinya secara ekstrim, dan terus-menerus menampilkan 2 gaya terakhir dari teknik 7 pedang pembunuh. Desir pertama, pedang menebas dalam kemarahan, dengan momentum menatap dunia, seolah membelah bumi terlebih lagi, pada saat pedang ini terpotong. Pedang ki berwarna darah memadatkan ratusan pedang panjang berwarna darah, seperti hujan pedang, meledak ke arah wanita tua itu tepat ketika Jian Hen menggunakan jurus pamungkasnya Bai Li Longyuan tidak ragu-ragu, ki sejatinya dimobilisasi secara ekstrim, tangannya menjadi telapak tangan, dan dia memukul wanita tua itu dengan keras. 6 jalur telapak jurang naga-naga mengubur pegunungan dan sungai. Ditemani oleh 2 auman naga yang keras, 2 naga emas yang berubah menjadi ki sejati meraung dan menabrak wanita tua itu meskipun Chen Ruoyu biasanya berbicara lebih sedikit dan sedikit konyol, dia lebih mendominasi dan ganas daripada siapapun dalam pertempuran dia mengayunkan kakinya yang kokoh, bergegas, memutar pukulan secara langsung, dan memukul wanita tua itu dengan tiba-tiba. Tinju ledakan meteor langit runtuh dan bumi retak. Dia meninju, mengeluarkan gelombang kekuatan arogan, seolah-olah menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping. Melihat semua orang telah bergabung dalam pertempuran, Mu Erlene tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan duri emei yang disematkan di pahanya, mengumpulkan energi sejatinya, dan menyerangnya. Kalian berempat mengendalikan gadis ini, jangan biarkan dia membuat masalah. Wanita tua itu menginstruksikan 4 murid istana Xuanfei di sampingnya. Ya, keempat murid perempuan itu menjawab, dan kemudian mengepung Mu Erlene di tengah. Menjauh dari saya. Mu Erlene cemas dan ingin membantu Jian Hen dan yang lainnya, tetapi kekuatan keempat murid perempuan ini tidak lemah, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat Mu Erlene terkendali, wanita tua itu langsung mengerahkan ki sejati yang agung di tubuhnya. Gelombang udara yang megah meraung, meniup jubah abu-abu mudanya dengan suara berburu. Memegang tongkat, dia memadamkan energi kemarahan ungu yang luar biasa, dan kemudian tiba-tiba menyapu ke depan. Staf pengejar jiwa mengejar jiwa untuk ribuan mil. Sebuah tongkat diayunkan, angin yin meraung, dan truk yang dingin dan ganas meledak, seperti sungai yang bergelombang. Ledakan. Hujan pedang berwarna darah yang terbang dari itu semua hancur dalam sekejap, dan gelombang udara yang kuat menerobos hujan pedang, dan kemudian menghantam dada Jian Hen. Jian Hen menjerit kesakitan, tubuhnya seperti bola meriam, dia terbang langsung, dan jatuh dengan keras ke tanah, darah menyembur dari mulutnya. Ledakan. Serangkaian suara pemboman lainnya bergema di langit. 2 naga emas yang mengaum dan tinju raksasa yang datang semuanya hancur. Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu keduanya meledak satu demi satu, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka telah menderita luka dalam yang serius, dan darah mengalir dari mulut mereka. Namun, pada saat Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu tersingkir, teriakan nyaring terdengar. 9 tebasan di langit, 9 langit dan 10 bumi. Suara robekan udara dan ledakan sonik terdengar satu demi satu. Begitu wanita tua itu mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa, aku tidak tahu kapan, pedang gila itu telah melayang ke langit, mengepalkan pedang besar di kedua tangannya, dan menebasnya. Selain itu, meskipun hanya ditebas dengan satu bilah, ada ratusan ribu bayangan bilah padat besar yang menebas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Ilmu pedang itu cukup bagus, tetapi sayang sekali bahwa basis kultivasinya terlalu lemah. Wanita tua itu berkata dengan ringan, dan kemudian dia mengepalkan tongkat di tangan kanannya dan membantingnya ke langit.
Jiwa kembali ke langit. Sebuah tongkat diayunkan, dan lolongan hantu dan serigala terdengar dari bawah langit malam. Roh yin yang dipadatkan dengan ki ungu yang menyebalkan seperti hantu dan hantu, membantai masa lalu dengan gigi mereka dan cakar bergerak ke arah langit. Bum bum bum. Dengan suara pemboman yang menghancurkan bumi, ratusan bayangan pedang hitam semuanya dikalahkan. Setelah mengalahkan bayangan pedang, hantu dan hantu itu tampaknya menyatu menjadi gelombang ungu, membanting ke arah pedang gila di langit. Crazy Blade bergetar di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita tua ini bahkan lebih ganas dari yang dia bayangkan. Dia tidak berani mendapat dukungan apapun, dan dengan cepat mengangkat pisau besar untuk melawan. Sebuah ledakan keras. Crazy Blade melintasi parabola tinggi tepat di atas, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Darah memancar di mulut, dan pisau gila itu sudah terluka parah, dan pisau itu tidak bisa lagi digenggam dengan erat, dan jatuh ke samping. Blade gila. Jian Hen dan yang lainnya berteriak kaget saat melihat ini. Crazy Saber menyeringai dan memaksakan senyum, aku. Tidak apa-apa. Wanita tua, kamu mencari kematian. Bai Li Longyuan, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di tempat kejadian, mengeluarkan raungan, saat jika menjadi gila, dan berbalik ke arahnya. Wanita tua itu bergegas. Dunia pemakaman naga. Pada saat mendekati wanita tua itu, Bai Li Longyuan mengangkat telapak tangannya dan memukul wanita tua itu. Ho ho ho. Begitu telapak tangan keluar, 6 naga emas dengan keras terlempar ke udara, bertabrakan dengan wanita tua itu. Wanita tua itu memandang Bai Li Longyuan dengan jijik, alih-alih menggunakan tongkat, dia membentuk telapak tangan dengan tangan kirinya, memadatkan semangat kemarahan yang kuat, dan menyapanya dengan satu telapak tangan. Bang telapak. Tangan wanita tua itu bertabrakan langsung dengan 2 telapak tangan yang ditembakkan oleh Bai Li Longyuan, seperti ledakan yang menggelegar. Gelombang udara terbang, dan lubang besar meledak di tanah. Bum bum bum. 6 naga emas hancur berkeping-keping dalam sekejap, Bai Li Longyuan menjerit, dan seluruh orang terbang terbalik. Bai Li Longyuan jatuh dengan keras ke tanah dan batuk beberapa suap darah, dia sudah terluka di dalam dan di luar dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Ah. Pada saat Bai Li Longyuan terbang, Chen Ruoyu tampak gila, seperti beruang hitam, dan menabrak wanita tua itu. Bajikuan ikat San Jiao. Chen Ruoyu tidak menggunakan Meteor Explosion Boxing, tetapi menggunakan bajikuan yang diajarkan Harvey untuk melawannya. Tubuh besar itu menabraknya, dengan tekanan bergulir, seolah-olah itu benar-benar bisa merobohkan gunung. Bab 987. Ruoyu, jangan. Pada saat ini, Mu Wenge, yang sudah berada di bawah kendali 4 murid pelayan istana Xuanfei, berteriak kaget. Sekarang, Jian Hen, Crazy Blade dan Bai Li Longyuan semuanya terluka parah, jika Chen Ruoyu melawan lagi, itu akan sangat berbahaya. Namun, Chen Ruoyu tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dikatakan Mu Dilegal, dan terus membanting wanita tua itu dengan keras. Mencari kematian. Wanita tua itu sangat marah ketika dia melihat masih ada orang yang melawan. Dia mengubah tangan kirinya menjadi telapak tangan, mengangkatnya tiba-tiba, dan setelah memadatkan energi sejatinya, dia langsung menepuk Chen Ruoyu. Tiba-tiba, ledakan telapak. Tangan wanita tua itu bertabrakan dengan tubuh Chen Ruoyu, dan ada suara bel. Meskipun dampak Chen Ruoyu sangat keras, celah dalam kultivasinya ada di sini, sehingga dia tidak bisa menyakiti wanita tua itu. Chen Ruoyu berteriak kesakitan, dan tubuh besar itu langsung tersingkir oleh telapak tangan ini. Saat dia terbang ke udara, Chen Ruoyu memuntahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Namun, meski tabrakan itu gagal melukai wanita tua itu juga terguncang mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Ini. Wanita tua itu melirik Chen Ruoyu dengan ekspresi ngeri, sangat tak terbayangkan. Dia adalah tetua dari istana Xuanfei, dan basis kultivasinya telah memasuki tahap awal surga dan alam manusia, bahkan di antara 8 tetua, kekuatannya dapat menempati peringkat keempat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pemuda di depannya ini akan dapat menjatuhkannya kembali dengan kultivasinya di alam Vientin yang terlambat. Tidak, kungfu yang baru saja dilakukan anak ini tidak sederhana, sepertinya bajikuan. Bajikuan, apakah anak ini ada hubungannya dengan orang itu sejak awal? Mengapa dia juga melakukan bajikuan? Dan melihat kekuatan ini, Anda tahu bahwa anak ini sedang berlatih bajikuan tertua dan terlengkap. Tepat ketika wanita tua itu memikirkannya, tiba-tiba, sebuah teriakan keras datang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Segera setelah itu, saya melihat sosok-sosok berjalan dari luar halaman. Para pemimpinnya adalah 3 orang setengah baya dan 2 orang tua. Sekelompok besar pria dan wanita dalam pakaian pelatihan mengikuti. Presiden Fu, Presiden Qin, Presiden Guo, Tuan Li, kalian semua ada di sini. Jian Hen akhirnya merasa sedikit lega ketika melihat orang-orang yang datang. Orang-orang di sini adalah Fu Gongcheng, Presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan, Qin Jiuxiao, Presiden Asosiasi Wushu Guangdong Selatan, dan Guo Mengcuan, Ketua Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Selain presiden dari 3 asosiasi seni bela diri utama di Cina Selatan, 2 pendukung di belakang keluarga Mu, Huo Shoucheng, penjaga sekte Tai, dan Li Zuoguang, penjaga paviliun Huoyun, juga membawa orang ke sini. Ternyata tetua keempat, staf pengejar jiwa, istana Xuanfei ada di sini. Ini adalah pengunjung langka. Huo Shoucheng memandang wanita tua itu dengan dingin. Li Zuoguang menatap wanita tua itu dengan kebencian. Oleh karena itu, wanita tua ini adalah tetua keempat dari istana Xuanfei, bernama Mei Lanying, dengan kode nama, staf pengejar jiwa. Ketika istana Xuanfei menyerang keluarga Mu, mereka berdua hampir mati di tangan Mei Lanying. Butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka, sehingga kultivasi mereka tidak dapat meningkat. Karena itu, mereka berdua membenci wanita tua di depan mereka. Haha. Mei Lanying mencibir dan memandang Huo Shoucheng dan Li Zuoguang, kupikir siapa yang ada di sini, ternyata kalian berdua makhluk abadi. Jika bukan karena pria misterius yang muncul untuk menyelamatkan Anda, apakah Anda pikir Anda bisa hidup sampai hari ini? Apakah Anda masih ingin mengganggu urusan istana Xuanfei saya hari ini? Huo Shoucheng mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mei Lanying, ini adalah wanita tertua dari keluargamu, bukan dari istana Xuanfei Anda.
Tampaknya sedikit tidak pada tempatnya bahwa Anda membawanya pergi, bukan? Ada apa? Mei Lanying melirik dingin dan berkata dengan kaget. Ibu gadis ini adalah anggota Istana Xuanfei kami, dan dia juga mewarisi tubuh Xuanxing, jadi dia secara alami adalah anggota Istana Xuanfei kami. Senior, apa yang kamu katakan sedikit tidak masuk akal. Fu. Gongcheng mengerutkan kening dan berkata, ibu nonamu berasal dari Istana Xuanfei Anda. Itu karena ibunya dibesarkan di Istana Xuanfei dan dilatih oleh Istana Xuanfei Anda. Namun, nonamu telah tumbuh di dunia sekuler sejak dia masih kecil, apa hubungannya dengan Istana Xuanfei Anda? Siapa kau sampai berbicara seperti itu padaku? Mei Lanying memandang Fu Gongcheng dengan ekspresi tidak senang. Saya Fu Gongcheng, Presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Fu Gongcheng menjawab tanpa rendah hati atau sombong. Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Mei Lanying menyipitkan mata. Jadi kamu dari kota terlarang Ning. Jika Presiden Ning ada di sini, mungkin saya akan memberinya wajah. Tapi siapa Anda, yang juga memenuhi syarat untuk berdialog dengan saya? Kamu. Fu Gongcheng terengah-engah, senior, jangan terlalu sombong, aku juga Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan, bukankah aku memiliki kualifikasi untuk berbicara denganmu? Tentu saja tidak, Mei Lanying tidak menunjukkan wajah sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Istana Xuanfei kami dan Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou Anda tidak melanggar air di sumur, dan Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan menghalangi Istana Xuanfei kami dari melakukan bisnis. Jika Anda tidak ingin mati, pergi saja dari sini. Mengatakan itu, dia melirik Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang lagi. Dan kalian berdua pria abadi, jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Istana Xuanfei kami berjanji bahwa senior tidak akan menyinggung keluargamu lagi, tetapi Paviliun Taiyimen dan Huo Yun Anda tidak ada di antara mereka. Jika Anda berani menghalangi saya lagi, berhati-hatilah karena Istana Xuanfei saya akan meratakan Paviliun Taiyimen dan Huo Yun Anda. Sepertinya kamu harus membawa nonamu pergi. Huo Shoucheng bertanya dengan suara yang dalam. Gadis ini harus kembali ke Istana Xuanfei bersama kita. Mei Lanying menginjak kruk di tangannya dan menjawab dengan keras. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Malam ini kita akan memperhitungkan kebencian tahun ini. Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang tidak tahan lagi. Mereka terkejut, dan mereka langsung mengerahkan ki mereka yang sebenarnya dalam. Sekejap. Gelombang udara yang bergelombang menyebar dari mereka berdua, dan cabang-cabang mati dan daun-daun di halaman terhempas. Dan tanah itu berguling ke langit. Dan kami. Dengan kami di sini, Anda Istana Xuanfei tidak akan pernah ingin mengambil nonamu, Fu Gongcheng, Qin Jiuxiao. Dan Guo Mengcuan juga mengeluarkan ki sejati mereka pada saat yang sama dan siap bertarung kapan saja. Beberapa hari yang lalu, Harvey memanggil mereka dan meminta mereka untuk membawa seseorang untuk melindungi Mu Erlene. Harvey rang mereka membantu, dan mereka secara alami ingin membantu. Oleh karena itu, mereka tinggal di Aurus Hills untuk sementara waktu, dan membeli 2 villa di dekat kediaman Mu Erlene. Hahaha. Melihat Huo Shoucheng dan yang lainnya terlihat agresif, munculnya Mei Lanying tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya sangat suram dan bangga. Dia perlahan mengangkat kruk di tangannya, dan aura agung dan luas meledak tiba-tiba, langsung menaungi semua orang di Huo Shoucheng. Kamu berani menentangku hanya karena kamu sampah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Pertempuran. Huo Shoucheng berteriak, tanpa ragu, dia mendahului dan bergegas menuju Mei Lanying. Li Zuo Guang, Fu Gongcheng, Qin Jiuxiao dan Guo Mengcuan juga bergegas keluar pada saat yang sama dan menyerang Mei Lanying. Mereka berlima bisa merasakan kekuatan Mei Lanying, jadi mereka tidak berani berhenti atau menahan diri, dan memutuskan untuk melawan Mei Lanying sampai mati. Tepat ketika 5 orang Huo Shoucheng melancarkan serangan, para murid asosiasi Wushu yang mengikuti juga memegang senjata dan bergegas maju bersama. Namun, melihat murid-murid asosiasi Wushu datang untuk bergabung dalam kesenangan, 2 murid perempuan dari Istana Xuanfei meraih Mu Erlene, dan 2 lainnya memegang pedang panjang untuk menghadapi murid-murid asosiasi Wushu. Pertempuran sengit segera dimulai. Bab 988. Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang, sebagai 2 penjaga sekte Taiyi dan Paviliun Huo Yun, secara alami tidak lemah. Jika mereka belum pulih dari cedera selama bertahun-tahun, kultivasi mereka akan tumbuh ke tingkat yang sama dengan Mei Lanying. Namun, Rao Sixiu tidak sebagus Mei Lanying, tetapi aura mereka luar biasa ganas. Taiyi Divine Palm. Huo Shoucheng mendengus ringan, dan energi putih murni yang menyebalkan langsung mengembun, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan menembak. Gemuruh. Dengan satu telapak tangan putih besar seperti bukit dengan ketinggian lebih dari 10 meter, berguling ke arah Mei Lanying dengan paksaan bergulir. Di mana pohon palem raksasa menyapu, selokan lebar terguling di tanah, seperti dilindas bulldozer. Pada saat Huo Shoucheng menamparkan telapak tangannya, Li Zuo Guang juga memadatkan ki api merah yang sebenarnya, dan menamparkan Mei Lanying dengan satu telapak tangan. Telapak awan api. Nyala api menyala, dan telapak tangan raksasa merah menyala mendorong ke arah Mei Lanying. Cabang-cabang mati dan rumput di tanah langsung terbakar menjadi abu, dan tanah terbakar menjadi hitam. Tepat ketika Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang melancarkan serangan, Fu Gongcheng, Qin Jiuxiao dan Guo Mengcuan juga menggunakan gerakan pembunuh mereka pada saat yang bersamaan. 9 jari yang. Fu Gongcheng mengangkat tangannya, energi merah yang menyebalkan mengembun di ujung jarinya, dan kemudian dia menjentikkan jarinya bersama-sama. Set. Ki merah yang menyebalkan tampaknya berubah menjadi pedang ki yang menyebalkan, menembak melalui dedaunan yang terbang di udara dan terbang menuju Mei Lanying. 8. Telapak tangan sunyi Qin Jiuxiao berteriak, memadatkan ki api biru yang sebenarnya, lalu terbang, dan mengenai dada Mei Lanying dengan telapak tangan. Telapak tangan raksasa api biru didorong keluar secara horizontal, dengan kekuatan dahsyat, dan momentumnya tidak jauh lebih lemah dari telapak awan api Li Zuo Guang. Guo Mengcuan menendang kakinya di tanah, posturnya yang kuat melompat ke langit, dan kemudian mengangkat tangannya, memadamkan energi kemarahan putih abu-abunya, dan menekan ke arah Mei Lanying di bawah. Monumen langit kota Longhu, Dangdang. Saya melihat bahwa sebuah tablet batu dengan ketinggian lebih dari 10 meter dipadatkan oleh energi abu-abu putih yang menyebalkan, seperti puncak gunung Tai yang bergulir ke bawah. Setiap kali penindasan tablet batu, suara naga dan harimau bisa terdengar samar.
Mu Erlene, Jian Hen dan yang lainnya di kejauhan menyaksikan adegan ini, mengatupkan gigi mereka, mengepalkan tangan mereka, dan bersorak untuk Huo Shoucheng dan yang lainnya di dalam hati mereka. Harus mengalahkan wanita tua ini. Namun, menghadapi serangan kuat dari 5 orang Huo Shoucheng, Mei Lanying tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan kruk di kedua tangan, dan kemudian langsung memobilisasi ki-nya menjadi 70%, dan kemudian membantingnya ke depan. Tongkat pengejar jiwa balikkan dunia. Desir. Sebuah tongkat diayunkan, dan energi kemarahan ungu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Meskipun hanya mengandung 70% ki sejati, kekuatannya tak terbendung seperti sungai yang terbalik. Ledakan. Dengan suara ledakan, telapak tangan raksasa putih, telapak tangan raksasa api merah, telapak tangan raksasa api biru tua, dan jalan pedang yang menunjuk semuanya hancur. Satu demi satu gelombang udara ganas menyebar, dan rumput di halaman tercengang. Selain itu, setelah mengalahkan serangan Huo Shoucheng, Li Zuoguang, Fu Gongcheng dan Qin Jiuxiao, Mei Lanying tidak berhenti melawan. Memegang tongkat di satu tangan, dia menabrak tablet batu besar yang ditekan di langit. Dengan ledakan keras, tablet batu itu hancur seketika. Setelah menghancurkan tablet batu, tongkat itu terus mengenai Guo Mengcuan sendiri. Serangkaian aksi, secepat kilat, cepat dan ganas, sekaligus. Tidak bagus. Sebelum Guo Mengcuan mendarat, dia melihat truk dengan ki ungu yang menyebalkan berayun ke arahnya. Dia dengan cepat mengerahkan ki sejati untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghentikan pukulan tongkat itu sama sekali. Dengan ledakan yang keras, tongkat itu langsung menghancurkan ki yang melindungi tubuh Guo Mengcuan, dan kemudian menamparkan dada Guo Mengcuan dengan keras. KKK. Dengan suara beberapa retakan tulang, Guo Mengcuan terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan keras, dan beberapa tulang rusuk patah. Darah mengalir dari mulutnya, dan dia ingin bangkit dan melawan lagi, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Presiden Guo. Jian Hen dan Kuang Dao melihat ini, dan mereka tercengang. Mereka ingin membantu, tetapi begitu tubuh mereka bergerak, mereka merasakan sakit yang merobek seluruh tubuh mereka. Setelah menerbangkan Guo Mengcuan, Mei Lanying tidak berhenti di situ, tetapi memegang tongkat, menggerakkan tubuhnya, dan menyapu ke arah Huo Shoucheng, Li Zuoguang, Qin Jiuxiao dan Fu Gongcheng. Saat mendekati mereka berempat, Mei Lanying memegang tongkat di kedua tangan dan langsung menari, dengan deru gunung dan sungai, dan menabrak mereka berempat lagi. Bang! Bang bang bang! 4 pukulan tumpul berturut-turut terdengar. Huo Shoucheng, Li Zuoguang, Qin Jiuxiao dan Fu Gongcheng tidak bisa menahan kritikan Mei Lanying sama sekali. Bum bum bum! Keempatnya terbang lebih dari 30 meter jauhnya, dan tanah langsung hancur dari lubang 4 orang. Sama seperti Huo Shoucheng dan keempatnya terbang, di sisi lain, 2 murid perempuan dari Istana Xuanfei juga menyelesaikan pertempuran. Murid seni bela diri lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, mati dan terluka. Melihat pemandangan ini, hati Jian Hen dan Kuang Dao semuanya dingin. Terlalu kuat. Wanita tua ini benar-benar terlalu kuat, tidak bisa dipercaya. 3 kepala dan 2 penjaga bergabung, dan mereka dikalahkan hanya dengan 1,5 langkah. Lebih penting lagi, mereka merasa bahwa wanita tua itu sepertinya tidak menggunakan semua kekuatannya. Tapi itu masalahnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ledakan. Mei Lanying membanting tongkat di tangannya ke tanah. Bumi dengan radius hampir 1000 meter terguncang. Dia melirik semua orang, dan berkata dengan dominan, siapa yang ingin mati, silakan. Teriakan mengejutkan ini membuat gendang telinga semua orang berdengung. Terutama para murid asosiasi Wushu yang terluka parah, satu persatu, mereka menelan tenggorokan mereka dan tidak berani melawan. Mei Lanying melirik semua orang dengan dingin, dan berkata dengan getir, sekelompok sampah yang berada di luar kekuatan mereka sendiri, benar-benar ikut campur dalam urusan Istana Xuanfei saya, dan berani melawan orang tua itu, mereka membunuh diri mereka sendiri. Karena Anda ingin mati begitu banyak, maka aku akan melakukannya untukmu. Dengan itu, Mei Lanying mengangkat kruk di tangannya, memadatkan ki sejatinya, dan akan membunuh semua orang yang hadir. Namun, tepat ketika Mei Lanying hendak mengayunkan tongkatnya, Mu Erlene dengan cepat berteriak, berhenti, Mei. Lanying berhenti sejenak, lalu berbalik dan berkata, nak, apalagi yang harus kamu lakukan? Apakah kamu pikir limbah ini masih bisa melindungimu? Mata Mu Erlene memerah, dan dia berkata, ibu mertua, selama kamu tidak membunuh mereka, aku akan pergi bersamamu. Kakakmu, jangan. Kau pergi, Harvey J bagaimana caranya? Crazy Blade menopang tubuhnya dan berteriak. Diam untukku. Mei Lanying mendengus dingin, dan dengan lambaian tongkatnya, gelombang udara menyapu seperti bola meriam. Crazy Blade menjerit, tubuhnya terbang keluar lagi, dan darah di mulutnya tidak bisa berhenti mengalir. Ibu mertua, berhenti. Air matamu Erlene tidak bisa berhenti mengalir, aku akan pergi bersamamu, aku akan kembali ke Istana Xuanfei bersamamu. Jika kamu setuju sebelumnya. Bukankah ada begitu banyak yang harus dilakukan? Mei Lanying mendengus dingin, lalu menoleh untuk melirik semua orang, dan berkata, karena gadis ini memohon untukmu malam ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi lain kali, jika tidak, aku tidak seberuntung malam ini. Setelah berbicara, Mei Lanying menjentikkan lengan bajunya, ayo pergi, dia. Memerintahkan. 4 murid perempuan Istana Xuanfei meninggalkan villa bersama Mu Erlene, dan Mei Lanying juga pergi tanpa melihat ke belakang. Segera, 5 orang ini menghilang ke dalam kegelapan malam. Bab 989. Ketika 5 Mei Lanying pergi, seluruh halaman villa menjadi sunyi senyap. Halaman menjadi rusak dan penuh lubang. Darah segar mengalir di tanah, dan tubuh banyak murid seni bela diri tergeletak di tanah. Wajah Jian Hen dan Matt Dao penuh dengan kesepian. Sial. Jian Hen membanting pedang di tangannya ke tanah, mendesis, saudarimu telah dibawa pergi, wajah apa yang harus kita lihat pada saudara Harvey? Hei! Pisau gila dan Bai Bai Li Long Yuan dan yang lainnya juga menghela nafas berat, merasa sangat tidak senang di hati mereka. Chen Ruoyu hanya duduk di tanah, dalam keadaan linglung, wajahnya penuh dengan gangguan. Guo Mengcuan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, ini semua salahku bahwa kita terlalu lemah untuk memenuhi kepercayaan Tuan York.
Wajah apa yang harus kita hadapi Tuan York? Fu Gongcheng juga menghela nafas dalam-dalam. Dengan ekspresi pahit di wajahnya. Huo Shoucheng mengerutkan kening dan berkata, semuanya, jangan menyesalinya lagi. Nama, staf pengejar jiwa, Mei Lanying bergema di seluruh dunia seni bela diri kuno. Terutama 8 tetua istana Xuanfei, semuanya luar biasa, dan nama Mei Lanying seperti guntur di seluruh dunia seni bela diri kuno. Kekuatan Lan Ying bahkan di 4 besar. Jika tidak, status istana Xuanfei ini tidak akan terbatas pada 8 sekte dan 5 keluarga besar. Kita bisa bertahan hidup malam ini berkat syafaat nonamu. Oleh karena itu, kita sekarang bukan waktunya untuk menyesal, Anda harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu benar. Li Zuoguang mengambil alih, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan nonamu. Tuan Li, Anda baru saja mengatakannya, istana Xuanfei. Itu adalah yang kedua setelah keberadaan 5 keluarga besar dan 8 sekte di dunia seni bela diri kuno, yang cukup untuk membuktikan kekuatan istana Xuanfei. Bagaimana mungkin? Mungkinkah menyelamatkan nonamu hanya dengan beberapa dari kita? Terlebih lagi, kami masih terluka parah. Guo mencuan tampak tertekan dan matanya penuh keengganan. Li Zuoguang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya Lao Huo dan aku hanya bisa kembali ke Longcheng dulu dan berbicara dengannya. Tuanmu, diskusikan. Akan lebih mudah jika Presiden Ning bisa membantu. Qin Jiuxiao mengatakan sesuatu. Guo mencuan menghela nafas dan berkata, Qin Tua, saya juga menghubungi Presiden Ning beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak menghubungi Presiden Ning. Kalau tidak, orang-orang dari istana Xuanfei tidak akan bisa membawa nonamu pergi malam ini. Itu juga. Fu Gongcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden Ning selalu dalam kegelapan. Jika Presiden Ning tidak muncul, akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Ketika tindakan balasan diambil, tiba-tiba, suara mesin mobil datang. Saya melihat lampu mobil datang, dan kendaraan komersial Mercedes-Benz hitam melaju dari kejauhan. Setelah mobil berhenti, saya melihat Zhao Tianxun, Wang Qi, Tang Daoquan, Zhang Mang dan yang lainnya turun dari mobil. Begitu Zhao Tianxun dan yang lainnya memasuki halaman, mereka terkejut ketika melihat pemandangan di depan mereka. Belum lama ini, mereka menerima telepon dari Guo Mencuan, mengatakan ada gerakan di villa nomor 10 di Ziwan, jadi dia meletakkan apa yang dia lakukan dan membawa seseorang. Setelah melihat pemandangan di depannya, dia juga bisa tahu bahwa pasti ada pertempuran sengit barusan. Zhao Tianxun buru-buru berlari, dia berjalan mendekat dan bertanya, Jian Hen, di mana sistermu? Jian Hen mengepalkan tinjunya dan berbisik, saudarimu telah dibawa pergi oleh orang-orang istana Xuanfei. Apa? Sustermu dibawa pergi? Zhao Tianxun tampak terkejut. Apakah kalian semua tidak menghentikan orang-orang dari istana Xuanfei? Wang Qi, Tang Daoquan, Zhang Mang dan yang lainnya juga terkejut. Jian Hen berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun istana Xuanfei hanya mengirim 5 orang, salah satu wanita tua itu sangat kuat, dan kita semua bukan tandingannya. Jika sistermu tidak bersyafaat untuk kita pada akhirnya, aku takut kita semua akan hidup. Tidak. Ini. Apakah orang-orang di istana Xuanfei begitu kuat? Begitu banyak dari Anda tidak bisa mengalahkan seorang wanita tua. Bukankah luar biasa? Penuh shock dan kebingungan. Semua orang hanya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang, Mu Erlene dibawa pergi, dan mereka semua kalah. Bai Li Longyuan mencengkeram dadanya dan berjalan, Zhao Tua, kami sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi kami tidak memiliki solusi yang baik sekarang. Zhao Tianxun menghela napas dalam-dalam dan berkata, apa yang harus dilakukan selanjutnya, mari kita tunggu kakak Harvey kembali dan kemudian memutuskan. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah berbicara, Zhao Tianxun melambai kepada Wang Qi dan yang lainnya yang linglung, saudara semuanya, jangan kaget, tolong cepat. Ya. Wang Qi dan yang lainnya tidak berani ragu, dan dengan cepat membantu Jian Hen dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, dan membersihkan halaman. Setelah itu, konvoi meninggalkan area villa. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Zhao Tianxun pertama-tama menelepon Presiden Zhang dari Rumah Sakit Rakyat Pertama dan memintanya untuk mengatur bangsal, dan kemudian menelepon Harvey secara langsung. Namun, setelah beberapa panggilan berturut-turut, saya tidak dapat tersambung. Saudara Zhao, apakah Anda sudah menghubungi saudara Harvey? Tanya Wang Qi. Tidak. Zhao Tianxun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi telepon saudara Harvey dimatikan. Saya mendengar bahwa Nona Sen bersama saudara Harvey, mengapa Anda tidak menghubungi Nona Sen? Wang Qi menyarankan. Oke. Zhao Tianxun mengangguk, lalu menemukan nomor Sen Veronica dan memanggilnya. Pada saat yang sama, Samudra Atlantik, tempat Pulau Sura berada. Meskipun sekitar pukul 2 pagi di Shenzhou, waktu di daerah di mana Pulau Sura berada hanya sekitar pukul 2 atau 3 sore. Matahari bersinar, tidak ada awan, dan burung camar membubung di atas laut. Di pantai berpasir putih perak di Pulau Sura, Sen Veronica, Diana, dan Victoria sedang berbaring di kursi pantai sambil mengobrol. Setelah 3 hari bergaul, hubungan antara ketiga gadis itu menjadi lebih intim, seperti saudara perempuan. Hola York, Hermes dan Ron, dan beberapa prajurit dari Pulau Sura sedang berselancar di laut. Seluruh Pulau Shuro damai dan tenang. Diana mengambil segelas jus dan menyesapnya, lalu bertanya sambil tersenyum, Saudari Veronica, bagaimana Anda dan saudara Harvey saling mengenal? Juga, kapan Anda menjalin hubungan? Apakah saudara Harvey mengejar Anda atau mengejar Anda? Mencari saudara. Victoria juga memandang Sen Veronica dengan penuh minat, dan tampaknya sangat tertarik dengan topik ini. Ada sedikit emosi di mata Sen Veronica, dan dia berkata perlahan, Harvey dan saya sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Saya sedang berjalan dengan kakek saya di jalan malam itu. Sayangnya, kakek saya menderita penyakit tua. Dan jatuh ke tanah. Dan Harvey kebetulan lewat. Setelah menceritakan kisah kenalannya dengan Harvey, Sen Veronica tersipu dan berkata, jika Anda harus bertanya siapa yang mengejar siapa, maka saya akui itu memang Harvey yang saya kejar duluan. Namun, saat itu, Harvey selalu menolak untuk setuju. Adapun saya, semakin frustrasi saya, semakin berani saya, dan saya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Namun, seminggu yang lalu, ketika saya mengetahui bahwa Harvey memiliki wanita lain, saya ragu-ragu. Lagi pula, setiap wanita egois dan menginginkan pria yang disukainya hanya menyukainya.
Namun, setelah bergaul dengan Harvey dalam beberapa hari pemujaan Kaisar, terutama setelah mengalami situasi putus asa hidup dan mati malam itu, saya juga memikirkannya dengan jelas. Selama saya bisa berjalan dengan pria yang saya sukai di masa depan, bahkan jika pria itu memiliki wanita lain, saya rasa tidak apa-apa. Jadi, hubungan nyata antara Harvey dan aku adalah 3 hari yang lalu. Oh, begitu. Diana mengangguk dan cemberut, namun, saudara Harvey benar-benar terlalu sibuk, ini sangat sulit bagimu, Sister Veronica. Bab 990.